Assalamualaikum warahmatullahi Yuk, wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kimia tentang energi and chemistry yang disusun oleh Raihan Aryan Yusuf W. dengan NIM 21050754002, Renando Reiza A 21050754010, Carindra Manggala KP 21050754012, Wahyu Bagus Pratama 21050754016, dan yang terakhir Manarul Ilmi 21050754022 dari kelas Teknik Mesin A. Untuk yang pertama, penggunaan energi dan ekonomi dunia. Energi sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas perekonomian Indonesia, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk aktivitas produksi berbagai sektor perekonomian. Sebagai sumber daya alam, energi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan pengelolaannya harus mengacu pada asas pembangunan berkelanjutan. Dari aspek penyediaan, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya energi, baik energi yang bersifat unrenewable resources maupun yang bersifat renewable resources. Namun demikian, eksplorasi sumber daya energi lebih banyak difokuskan pada energi fosil yang bersifat tidak dapat diperbarui, sedangkan energi yang bersifat dapat diperbarui relatif belum banyak dimanfaatkan. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan energi fosil, khususnya minyak mentah, semakin langka yang menyebabkan Indonesia saat ini menjadi net importir minyak mentah dan produk-produk turunannya. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan energi minyak mentah Indonesia hanya dapat diproduksi atau akan habis dalam kurun waktu 23 tahun, gas selama 59 tahun, dan batu bara selama 82 tahun. Dari aspek konsumsi menunjukkan bahwa konsumsi energi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode 2000 sampai 2008, konsumsi energi akhir mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 2,73% dari 764,40 juta SPM atau standar biaya masuk menjadi 945,52 juta SPM. Menurut jenis energi, konsumsi energi BBM merupakan konsumsi energi tertinggi yang diikuti oleh biomas, gas, listrik, dan batu bara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apa sih energi itu? Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, seperti gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain. Sedangkan menurut KBBI, bidang fisika energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Jenis-jenis energi. Energi dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu satu, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Energi kinetik dapat didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk menggerakkan sebuah benda dengan massa tertentu dari keadaan diam hingga mencapai kecepatan tertentu. Dua, energi potensial. Energi yang dimiliki benda akibat kedudukan atau posisi bendanya. Energi potensial disebut juga dengan energi diam. Kenapa? Sebab benda yang dalam keadaan diam bisa memiliki energi. Energi potensial sendiri terbagi menjadi tiga macam, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial listrik, dan yang terakhir energi potensial elastis. konservasi dan transformasi energi. Konsep konservasi energi itu sebuah hukum fundamental yang telah diamati berlaku untuk semua fenomena. Alam memerlukan kekalan energi, yaitu bahwa energi total tidak berubah dalam semua perubahan yang terjadi di alam. Kekenalan energi bukanlah deskripsi dari proses apapun yang terjadi di alam, tetapi lebih merupakan pernyataan bahwa kuantitas yang disebut energi tetap konstan terlepas dari kapan ia dievaluasi atau proses apa, mungkin termasuk transformasi energi dari satu bentuk ke bentuk lain.
Lanjutkan di antara evaluasi yang berurutan. Hukum kekekalan energi diterapkan tidak hanya pada alam secara keseluruhan, tetapi juga pada sistem tertutup atau terisolasi di dalam alam. Jadi, jika batas-batas suatu sistem dapat didefinisikan sedemikian rupa sehingga tidak ada energi yang ditambahkan ke atau dihilangkan dari sistem, maka energi harus dikonservasi dalam sistem itu terlepas dari detail proses yang terjadi di dalam batas sistem. Sebuah konsekuensi dari pernyataan tertutup sistem ini adalah bahwa setiap kali energi dari sistem seperti yang ditentukan dalam dua evaluasi menurut turut tidak sama. Perbedaan adalah ukuran kuantitas energi yang telah baik ditambahkan atau dihapus dari sistem di selang waktu berlalu antara dua evaluasi. Energi dapat ada dalam berbagai bentuk dalam suatu sistem dan dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam batasan hukum kekekalan, bentuk-bentuk berbeda ini termasuk energi gravitasi, kinetik, thermal, elastis, listrik, kimia, radiasi, nuklir, dan massa. Ini adalah penerapan universal dari konsep energi, serta kelengkapan hukum kekekalannya dalam berbagai bentuk yang membuatnya begitu menarik dan berguna. Transformasi energi adalah sebuah sistem yang ideal. Contoh sederhana dari sebuah sistem di mana energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, diberikan dalam pelemparan bola bermassa M ke udara. Ketika bola dilempar secara vertikal dari tanah, kecepatannya energi kinetik harus menurun sampai berhenti sejenak pada titik tertingginya. Ia kemudian membalikan dirinya sendiri dan kecepatan serta energi kinetik terus meningkat saat ia kembali ke tanah. Energi kinetik bola diizinkan itu meninggalkan tanah. Titik satu adalah setengah produk massa dan kuadrat kecepatan atau setengah mf12 dan terus menurun ke nol pada titik tertinggi. Poin 2, saat bola mengambang di udara yang mengalami gravitasi energi potensial EP. Potensi dalam pengertian ini dapat bahwa energi tak nyata melainkan disimpulkan dalam bentuk latin yang dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan. Energi potensial gravitasi adalah energi yang disimpan dalam suatu benda berdasarkan posisinya dalam medan gravitasi. Energi potensial gravitasi dari suatu massa M diamati diberikan oleh produk massa. Tinggi H yang dicapai relatif terhadap beberapa ketinggian referensi dan kecepatan G benda yang dihasilkan dari gravitasi bumi yang menariknya atau MGH saat itu bola meninggalkan tanah pada ketinggian H1. Energi potensial EP1 adalah MGH1. Pada tertingginya energi potensial EP2 adalah MGH2. Menerapkan hukum kekekalan energi dan asumsi tidak ada gesekan di udara. Hasilnya adalah persamaan berikut. EK1 plus EP1 atau EKW plus EP2 atau setengah MF21 plus MGH1 sama dengan 0 plus MGH2. Dalam contoh ideal ini, energi kinetik bola di permukaan tanah diubah menjadi usaha dalam menaikkan bola ke H2 di mana energi potensial gravitasinya telah ditingkatkan sebesar MGH2 H1 seperti bola jatuh kembali ke tingkat dasar H1. Energi potensial gravitasi ini dikonversi kembali menjadi energi kinetik dan energi total di H1 lagi adalah 1,5 MF12 plus MGH1. Dalam rangkaian kejadian ini energi kinetik bola tak berubah pada jam 1. Dengan demikian usaha yang dilakukan pada bola oleh gaya gravitasi yang bekerja pada dalam siklus kejadian adalah nol. Sistem ini dikatakan konservatif. Kapasitas panas dari sebuah zat didefinisikan sebagai jumlah dari panas yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 1 GM zat melewati 1 derajat sentigrad. Terdapat dua kapasitas panas, yaitu kapasitas panas pada volume tetap Heart Capacity of Constant Volume CV dan kapasitas panas pada tekanan tetap Air Capacity of Pressure CP. Jumlah dari panas yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 1 MZ dengan 1 derajat sentigrad ketika volume dijaga tetap dan tekanan diizinkan untuk meningkat itu disebut kapasitas panas pada volume tetap. Demikian pula kapasitas panas pada tekanan tetap adalah
jumlah panas yang dibutuhkan untuk mencapai suhu 1 GMZ melewati 1 derajat sentigrad ketika tekanan jaga tetap dan volume diizinkan untuk meningkat. Kedua kapasitas panas dinyatakan sebagai berikut. CV sama dengan SE, STFN, CP sama dengan SH, SCTP. Dengan demikian, kapasitas panas pada volume konstan dari benda adalah koefisien suhu dan energi. Dalam pada volume tetap dan kapasitas panas pada tekanan tetap dari benda adalah koefisien suhu dan entalpi benda pada tekanan tetap. Untuk satu mol gas, kapasitas panas pada volume tetap dan tekanan tetap disebut masing-masing sebagai molar kapasitas panas pada volume dan tekanan tetap. Kalorimetri adalah ilmu dalam pengukuran panas dan reaksi kimia atau perubahan fisik. Pada kalorimetri ini dapat melakukan pengukuran perubahan kalor yang bergantung pada pemahaman tentang kalor, jenis, dan kapasitas kalor. Dalam sebuah percobaan yang sering dilakukan besar kecilnya kalor yang dibutuhkan suatu benda zat tergantung pada 3 faktor, yaitu 1 massa zat, 2 jenis zat, kalor jenis, 3 perubahan suhu. Dapat dirumuskan jika Q sama dengan MC at AT. Keterangan Q adalah yang dibutuhkan C, M adalah massa benda kilogram, C adalah kalor jenis, J atau kilogram C. Ketiga adalah perubahan suhu. Selanjutnya yaitu entalpi. Nah, entalpi adalah kaidah dalam termodinamika tekanan panas dari suatu zat. Suatu zat internasional dari entalpi adalah joule, namun digunakan juga satuan British thermal unit dan kalori. Dan formula untuk keterangan H entalpi sama dengan E yang merupakan energi internal plus PV. P merupakan tekanan, V sama dengan volume. Kemudian jenis-jenis entalpi. Pertama, entalpi pembentukan adalah energi yang dibutuhkan untuk membentuk mol suatu zat dari unsur penyusunnya. Nah, ingatlah bahwa mol adalah suatu ukuran zat yang setara dengan 6,023 kali 10 pangkat 23 atau atom atau molekul. Hukum Hess adalah hukum yang digunakan untuk menentukan besarnya perubahan entalpi suatu reaksi. Nah, dalam hukum Hess, nilai perubahan entalpi dinyatakan sebagai fungsi keadaan delta H. Menurut hukum ini, karena perubahan entalpi merupakan fungsi keadaan, maka perubahan reaksi kimia akan bernilai sama, meskipun langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan hasil reaksi yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi hukum Hess. 1. Jumlah zat yang bereaksi. Jumlah zat yang bereaksi di dalam kalorimeter akan mempengaruhi panas yang dihasilkan. Yang kedua, suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu yang dihasilkan, maka menyebabkan perubahan entalpinya semakin meningkat. Yang ketiga, jenis reaksi. Suatu jenis reaksi yang dihasilkan, apakah endotherm atau exotherm, mempengaruhi perubahan entalpi. Dan lain-lain. Penerapan hukum Hess. Kita dapat mengkombinasikan beberapa reaksi yang telah diketahui entalpinya untuk memperoleh entalpi reaksi yang kita cari. Nah, kebalikan dari suatu reaksi mengakibatkan perubahan tanda entalpi. Artinya, jika suatu reaksi berjalan secara exotherm, maka kebalikan reaksi tersebut adalah endotherm dengan tanda entalpi yang saling berlawanan. Yang terakhir, jika suatu reaksi dikalikan dengan suatu bilangan, maka entalpi reaksi tersebut juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Oke, selanjutnya kalor reaksi. Kalor reaksi adalah kalor yang diserap atau diperlukan atau bisa disebut juga dilepaskan dalam reaksi. Disebut juga dengan perubahan entalpi delta H. Perubahan kalor atau entalpi yang terjadi selama proses penerimaan atau pelepasan kalor dinyatakan dengan perubahan entalpi delta H. Pada beberapa reaksi kimia, jumlah kalor reaksi dapat diukur melalui suatu percobaan di dalam laboratorium. Oke, selanjutnya bahan kimia stoikiometri. Stoikiometri sendiri berasal dari kata stoichion dalam bahasa Yunani yang berarti mengukur. Dan dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan jumlah partikel. Tak hanya itu saja,
Teori kimetri juga diartikan sebagai perhitungan kimia yang menyangkut hubungan kuantitatif zat yang terlibat dalam reaksi. Oke, selanjutnya. Massa, hukum perbandingan berganda, hukum Boyle, dan hukum Gay-Lussac. Hukum kekalahan massa sendiri menyatakan massa total suatu bahan sebelum reaksi kimia dengan massa total bahan sebelum reaksi. Hukum perbandingan tetap. Hukum perbandingan yang dicetus oleh Joseph Proust pada tahun 1799 ini menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Hukum perbandingan berganda. Hukum perbandingan yang dikemukakan oleh John Dalton. Selanjutnya, pengertian baterai. Baterai merupakan alat yang terdapat dua sel elektrokimia yang bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Tiap baterai memiliki kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif artinya memiliki energi potensial yang lebih tinggi dibandingkan kutub negatif. Kutub negatif artinya sumber elektron pada saat disambungkan dengan rangkaian eksternal akan mengalir dan memberikan energi listrik ke peralatan eksternal. Atau perangkat yang terdiri dari satu atau lebih sel elektrokimia dan koneksi eksternal yang disediakan untuk memberi daya pada perangkat listrik seperti senter, ponsel, dan mobil listrik. Fungsi baterai. Baterai berfungsi untuk menyediakan atau menyuplai energi listrik bagi alat elektronik tanpa harus tersambung ke listrik. Di mobil sendiri berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai atau menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Jenis-jenis baterai, yakni baterai primer atau tidak dapat diisi ulang. Baterai primer merupakan baterai yang dipakai sekali dan tidak bisa diisi ulang. Hal ini karena baterai tersebut mudah digunakan dan harganya terjangkau. Baterai jenis ini biasanya hanya terdapat 6 volt sampai 9 energi listrik. Jenis-jenis merek baterai primer. 1. Baterai zinc karbon. 2. Baterai alkalin. 3. Baterai litium. Dan terakhir, baterai silver oxide. Baterai sekunder atau baterai yang dapat diulang. Baterai sekunder adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang setelah habis digunakan. Perbedaan dengan baterai primer adalah pada kapasitasnya lebih besar baterai sekunder daripada primer. Hal ini pun mempengaruhi harga baterai ini mahal di pasaran. Jenis-jenis merek baterai sekunder, yakni 1. Baterai NiCd, 2. Baterai NiMH, 3. Baterai Li-ion. Lanjut. Prinsip kerja baterai. Baterai adalah perangkat yang mampu menghasilkan tegangan DC, yaitu dengan cara mengubah energi kimia yang terkandung di dalamnya menjadi energi listrik melalui reaksi elektrokimia, redoks atau reduksi oksidasi. Terdapat dua proses yang terjadi pada baterai. 1. Proses pengisian. Proses pengubahan energi listrik menjadi energi kimia. 2. Proses pengosongan. Proses pengubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sekian presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Bila ada kata-kata yang kurang dapat dipahami, mohon bisa dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.